Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, masih bersama saya Cynthia Rahma, masih di Patriot News TV tentunya, yang menyajikan berita-berita terkini, aktual, berimbang, dan terpercaya. Berikut berita kami hari ini. Itu yang ditegaskan oleh pemerintah Kabupaten Kamus dan BPJS Kesehatan. Karena itu ada yang mempertanyakan, gimana Pak kalau memang pasien ini ketika dibawa. Warga Pekon Kota Batu mendadak datangi kantor Pekonnya guna untuk meminta klarifikasi kepada Sekretaris Desa atau Sekdes sekaligus PLT Kepala Pekon Kota Batu terkait ketidak-standby-nya ambulans Pekon yang hendak digunakan warga, Senin malam 9 Mei 2022. Kejadian tersebut bermula saat seorang warga Pekon Kota Batu, Oktobiantoro, menelpon Sekdes Halimi untuk izin memakai ambulans untuk membawa saudaranya ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Batin Mangunang. Tetapi Sekdes sendiri tidak tahu sopirnya kemana. Dalam keterangannya, Okto memaparkan asbab musabab berkumpulnya warga di kantor Pekon. Kemarin saya dan keluarga ingin mengantarkan bibi saya Mardiah, usia kurang lebih 65 tahun yang sakitnya sudah parah, ke Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang dengan menggunakan ambulans atau fasilitas Pekon. Saat saya menelpon Sekdes, Sekdesnya bilang nanti saya telepon sopirnya dulu. Selang beberapa menit saya telepon kembali. Sekdes menjawab bahwa sopir ambulans tidak mengangkat teleponnya. Dan ia tak tahu sopirnya di mana. Lalu saya mencoba untuk bertanya atau meminjam kunci serepnya. Lagi-lagi Sekdesnya bilang nanti dulu. Saya telepon sopir cadangannya dulu, Tiru Tobi. Tambahnya, karena mengingat bibi saya dalam keadaan darurat, maka kami ambil tindakan untuk segera mengantarnya sendiri dengan meminjam mobil adik kami Linda. Kurang lebih 15 menit kami di Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang. Tiba-tiba datanglah ambulans Pekon yang dibawa oleh sopir cadangannya Roni. Ia menjelaskan kalau sopir tetap ambulansnya lagi keluar kota, tanpa pemberitahuan kepada Sekdes. Lanjutnya, selang beberapa waktu, bibi kami harus dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu, dan akhirnya ia harus menghembuskan nafas terakhirnya kemarin pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu, jelas Okto. Salah satu perwakilan keluarga almarhum Mardiah menjelaskan bahwa keluarganya sudah legowo dengan kejadian ini. Hanya saja ke depannya jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Kami dari pihak keluarga hanya berusaha untuk lebih ekstra maksimal dalam ikhtiar. Saya menyarankan ke depannya agar ketika sopir tetapnya pergi keluar kota, maka harus ada pelimpahan kepada sopir kedua, sehingga kapanpun warga membutuhkan ambulans siap standby harapnya. Sementara saat dikonfirmasi awak media, Sekdes sekaligus PLT Kepala Pekon Halimi menjelaskan, ini hanya miskomunikasi, mengingat berhubungannya hanya lewat telepon dan tidak bertemu langsung. Dan malam ini kita coba meluruskan kesalahpahaman ini, agar kedepannya tidak terulang lagi. Terkait tuntutan warga tadi, sudah saya sampaikan, nanti bisa disampaikan kepada pejabat Kepala Pekon yang baru sebagai aspirasi masyarakat. Karena saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Desa, dan kebetulan pada tanggal 28 April kemarin, saya ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Sementara untuk menjalankan roda pemerintahan Pekon dengan keterbatasan-keterbatasan, pungkasnya. Malam ini adalah pertemuan dengan aparatur Pekon, terutama Pak Sekdesnya, berkenaan dengan adanya kesalahpahaman terkait dengan mobil ambulans. Kesalahpahaman yang dimaksud adalah miskomunikasinya saya dengan Pak Sekdes terkait aturan penggunaan daripada mobil ambulans tersebut. Karena memang kemarin terjadi sopir ambulans tersebut tidak berada di tempat. Jadi tadi saya itu tertanggal pada hari kemarin ya. Hari Minggu kemarin. Itu jam 10. Jam 10 malam. Jam 10 siang. Sudah jadi. Sopir tidak ada di tempat, kemudian saya menghubungi Pak Sekdes, kata Pak Sekdesnya, saya hubungi dulu Pak sopirnya. Kenyataan memang sopir tersebut tidak bisa dihubungi. Kemudian Pak Sekdes bilang, coba tanya ke tetangganya. Kemudian saya jawab dengan Pak Sekdes kata tetangganya, sopirnya sedang keluar kota. Itu bisa jadi seperti itu, karena konfirmasinya Sekdes pun bertanya dengan saya. Gitu. Kalau harapan kami terhadap aparatur Pekon ini adalah lebih memperhatikan lagi baik fasilitas yang ada di kendaraan, kemudian lebih memperhatikan lagi masyarakatnya. Bukan berarti tidak diperhatikan, artinya ketika persen itu 70, setidaknya dinaikkanlah menjadi 80% untuk pemerhati masyarakat, agar
tidak terjadi hal-hal yang seperti ini dan kesalahpahaman terjadi. Seperti itu, Pak. Insya Allah tuntutan kami masyarakatnya adalah untuk memperbaiki kinerja PON saja supaya lebih baik lagi ke depan. Tidak ada hal-hal yang bakal merusak untuk PON, tidak. Bahkan kami ingin merangkul daripada aparat agar lebih baik dalam hal bekerjanya. Yang sakit kemarin siapa, Bang? Itu adalah bude saya sendiri yang sakit. Siapa namanya, Bang? Ibu Mardiah, Umurnya berapa, Bang? 65 tahun. Sekarang Kalau sekarang ya alhamdulillah, kalau memang kemarin sedikit ada miskomunikasi dengan pihak aparat PON, sudah dikebumikan. Karena jadi sudah kemarin dibawa dia ke meninggal meninggal. meninggal. Jadi benar, Bang, ada keterlambatan dari PON untuk ambulans sendiri? Kalau keterlambatan karena saya sudah membawa dulu dengan mobil kendaraan pribadi. Karena memang agak sedikit lambat. Mungkin menggunakan HP tadi, sinyal dan sebagainya, itu yang membuat agak sedikit terlambat gitu. Jadi sampai sekarang sopir ambulans sendiri masih belum ada di PON? Insya Allah kayaknya tadi pagi sudah mengambil kendaraannya, dan dikembalikan ke tempat sopir aslinya, dan itu juga yang mengambil pun sopirnya, bukan kita yang mengambil. Siapa nama sopirnya, Bang? Dian Firmansyah. Dian Firmansyah, supir ambulan. Itu masyarakat sini, Pak, supirnya. Jadi menanggapi kejadian malam ini, apa tanggapan dari pihak PON, Pak Sekdes? Alhamdulillah sudah sama-sama memahami. Kemarin ada miskomunikasi, ada kesalahan karena memang keadaan itu tadi kita tidak bertemu langsung tapi lewat telepon, sinyal dan segala macamnya. Tapi alhamdulillah semua kemarin sudah teratasi. Hanya malam ini meluruskan yang menjadi miskomunikasi kemarin supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ulang kembali. Jadi untuk ke depan terkait tuntutan masyarakat malam ini apa, Pak Sekdes? Kalau sesuai dengan keinginan masyarakat itu tadi memang kita mencoba untuk memperbaiki lebih lanjut. Maka tadi saya sampaikan kepada masyarakat untuk menyampaikan ini nanti ketika ada penjabat kepala PON yang baru atau kepala PON yang baru untuk menyampaikan menjadi aspirasi masyarakat. Karena saat ini saya menjabat sebagai sekretaris desa dan kebetulan tanggal 28 April 2020 kemarin saya ditunjuk pelaksana tugas melaksanakan sementara roda pemerintahan ini dengan keterbatasan perbatasan. PLT. Sampai kapan? Sampai dengan dilantiknya PJ yang baru. Siap. Ya, aduh. Terima kasih. Dengan nama siapa? Dengan nama siapa? Dengan Halimi. Halimi. Sekdes Sekdes. sekaligus PLT Ah. Kota Batu. Kota Batu. Terima kasih, Bang. Siap. Makasih, Pak. Siap. Bukan. Ya. Dari keluarga semua kita salaman. Buyung Dauri Patriot Anyus TV melaporkan dari Tanggamus. Sekian berita dari kami, saya Tria Salvia beserta kru Patriot Anyus TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.